Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kalamullahi 'azza wa jalla wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nari thumma amma ba'd. Fa ma'asyiral muslimin, ikhwati fillah yara'akumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah, pada malam hari ini, malam ke-27 dari bulan Rabi'inil Awal 1447 Hijriah atau yang bertepatan dengan 19 September 2025 Masehi, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Azza wa Jalla, salah satu masjid yang telah disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam hadisnya yang sahih sebagai khairul buq'ati fil ard, tempat yang terbaik di bumi Allah Subhanahu wa taala. Maka saat kita menjadi hamba-hamba Allah Azza wa Jalla yang terpilih, yang bisa duduk bermajlis di masjid Allah Jalla Jalaluh, ini merupakan sebuah kenikmatan yang sangat besar yang wajib untuk kita mensyukurinya apabila kita ingin kenikmatan yang semacam ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah yara'akumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang telah maklum adanya bahwa pembahasan kita di malam hari ini biidznillah taala kal muqaddimah, sebagai pembukaan dari rangkaian acara kita biidznillah taala terkait dengan keberkahan majelis ilmu. Ikhwati fillah rahimakumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluh, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam karya beliau yang berjudul Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam membuat satu bab khusus terkait dengan keutamaan majelis ilmu, yang mana beliau berikan sebuah judul dengan nama bab Fadlu Hilaqidz Dzikri, keutamaan halaqah zikir, keutamaan majelis ilmu. Dan di antara yang dinukilkan oleh beliau rahimahullahu taala dari firman Allah Jalla Jalaluh adalah ayat ke-28 dari surah Al-Kahf. Ya Allah Jalla wa Ala menyatakan, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Bersabarlah wahai jiwa, wahai manusia, wahai hamba Allah Subhanahu wa taala, bersabarlah ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadah,
bersama dengan orang-orang yang berdoa kepada Rabb mereka bil ghadati wal asyi, di waktu pagi dan di waktu petang. Ini merupakan dua waktu yang Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam akan senantiasa menjaga adzkarus sabahi wal masa di sisi beliau. Zikir-zikir pagi, zikir-zikir petang. Dan ternyata riwayat demi riwayat pun menceritakan kepada kita bahwa Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak satu dua kali membuat majelis ilmu bersama dengan para sahabat di waktu pagi dan di waktu petang. Maka ikhwati fillah yara'akumullah kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kunci utama dari secara khusus adzkarus sabahi wal masa, zikir pagi dan petang yang sudah semestinya kita sebagai pengikut Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai umat beliau senantiasa menjaganya, kunci utamanya adalah bersabar dalam melakukannya. Demikian pula dalam pembahasan majelis-majelis ilmu. Kunci utama yang harus ada pada diri kita, yang harus kita tanamkan di dalam benak kita adalah bersabar dari satu majelis ke majelis yang lain. Bersabar dari satu halaqah ke halaqah yang lain. Karena itu yang menjadi sumber pertolongan Allah Jalla Jalaluh. Saat kita bisa bersabar, memposisikan diri kita sebagai orang yang bersabar untuk dekat dengan berbagai macam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka artinya kita sedang melaksanakan perintah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah perintah darinya Jalla Jalaluh, maka otomatis yang sedang kita lakukan adalah amal ibadah yang akan sangat besar balasannya, pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah yara'akumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula di antara hadis yang dinukilkan oleh Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala pada pembahasan ini adalah hadis yang datang dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ardah. Beliau mengatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, innallaha atau innalillahi ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikatan, para malaikat. Jadi Allah Jalla wa ala memiliki malaikat-malaikat sebagai ahlus sama, sebagai penduduk langit. Yatufuna fit turuq yaltamisuna ahla dzikr. Yang mana malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa mengelilingi bumi Allah Azza wa Jalla dan akan mencari majelis-majelis zikir. Akan mencari majelis-majelis ilmu. Ikhwati fillah yara'akumullah, untuk mendekatkan pemahaman kita kenapa di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam halaqah zikir diterjemahkan oleh para ulama kita dengan halaqatul ilm atau majelis ilmu. Kita harus mengetahui alasannya. Karena hakikat dari ilmu adalah sesuatu yang akan mengingatkan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dijelaskan oleh Syekhuna Zaid ibn Muhammad ibn Hadi al-Madkhali rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Kenapa di berbagai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam halaqah zikir, majelis zikir disamakan dengan majelis ilmu atau halaqatul ilm? Karena dengan ilmu itulah seorang akan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ilmu yang dia miliki, bagaimana dia bisa mengenal Allah? Tanpa ilmu yang dia miliki, bagaimana dia bisa mengenal Rabb-Nya Subhanahu wa taala? Maka saat kita ingin mengenal Allah Jalla wa ala dengan berbagai nama-namanya yang mulia, dengan berbagai sifat-sifatnya yang mulia, maka ilmu adalah syarat utama. Maka saat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyampaikan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat-malaikat yang ditugaskan untuk mengelilingi bumi ini mencari halaqah-halaqah zikir, mencari majelis-majelis ilmu. Fa idza wajadu qauman yadhkurunallaha tanadaw halummu ila hajatikum. Maka apabila
Ketika mereka berkeliling tersebut menemukan sebuah majelis ilmu, menemukan sebuah halaqah zikir yang ketika itu yang dibahas di dalam majelis tersebut adalah Al-Quran, yang dibahas di dalam majelis tersebut adalah sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, tafsir-tafsir Al-Quran, penjelasan-penjelasan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Maka mereka akan menyeru, memanggil yang lainnya, halummu ila hajatikum, mari, kemarilah menuju apa yang sedang kalian cari, apa yang sedang kalian butuhkan. Fayahuffunahum, kemudian para malaikat tersebut menaungi orang-orang yang berada di majelis zikir tersebut, majelis ilmu tersebut, bi ajnihatihim ila sama'id dunya, dengan sayap-sayap yang mereka miliki sampai ke atas langit dunia. Ikhwati fillah yara'akumullah, penggalan hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa malaikat-malaikat Allah yang memang menjadi makhluk yang suci, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaf'aluna ma yu'maru la ya'sunallah. Mereka adalah orang-orang, atau mereka adalah makhluk-makhluk ciptaan-ciptaan yang tidak akan bermaksiat sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaf'aluna ma yu'marun. Mereka akan senantiasa melakukan apapun yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Hadis yang sudah kita ketahui bersama yang juga dinukilkan oleh Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala terkait dengan keutamaan atau 4 keutamaan orang yang berada pada majelis ilmu. Dzakarahumullahu fi man inda wa ila akhirih. Allah Subhanahu wa taala akan menyebutkan nama mereka satu persatu di sisinya jalla jalalu. Di antara keutamaan tersebut adalah haffathumul malaikah. Para penuntut ilmu tersebut, mereka yang hadir di majelis-majelis ilmu tadi akan dinaungi oleh sayap-sayap malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah malaikat Allah Jalla wa ala dekat dengan hambanya, maka seperti yang sudah kita dengarkan dari bacaan imam di salat maghrib tadi, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Apabila seorang beristiqamah di atas agamanya, apabila seorang beristiqamah di atas ketaatan pada Allah Jalla wa ala, malaikat Allah Azza wa Jalla akan turun dengan memberikan pesan, la takhafu, wahai hamba-hamba Allah, wahai orang yang beriman, jangan kalian takut dan jangan kalian bersedih. Karena kalau sudah malaikat Allah Azza wa Jalla yang diturunkan oleh Allah Jalla wa ala, tanda keberkahan yang akan ada di tengah-tengah umat manusia. Itu kaidah umumnya, ikhwati fillah yara'akumullah. Lihatlah bagaimana saat malaikat Jibril turun menyampaikan wahyu yang pertama, Al-Quran. Wahyu Allah Azza wa Jalla yang memiliki bobot yang sangat berkualitas. Inna sanulki alaika qawlan thaqila. Wahai Muhammad, kami akan menyampaikan kepadamu, mewahyukan kepadamu, memberikan kepadamu ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang thaqil, yang berat, yang berbobot, yang berkualitas. Artinya apa? Keberkahan yang ada di dalam Al-Quran tersebut sejak pertama kali, sejak wahyu tersebut diberikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam oleh Sayyidul Malaikah, yaitu malaikat Jibril, mendatangkan keberkahan yang awet sampai saat ini. Keberkahan Al-Quran bisa dinikmati siapapun yang ingin mendapatkannya. Salah satu wasilahnya, kenapa Al-Quran bisa menjadi sesuatu yang mendatangkan keberkahan pada kehidupan manusia, diturunkan oleh malaikat-malaikat Allah Jalla wa ala, khususnya Sayyidul Malaikah, malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Ikhwati fillah yara'akumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Jalla wa ala, maka apabila terdapat di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, demikian pula firman-firman Allah Jalla Jalaluh terkait dengan keberadaan malaikat di dunia ini, maka itu menunjukkan sebuah keberkahan yang akan ada pada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala tersebut.
Maka majelis-majelis ilmu yang semacam ini, khotifillah yara'akumullah, halaqah-halaqah ilmu yang semacam ini, yang para malaikat Allah akan menaungi para penuntut ilmu tersebut, orang-orang yang hadir tersebut dengan sayap-sayap mereka. Seperti yang tadi sudah diisyaratkan pula dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam oleh Ustaz Muhammad Arfan, bagaimana Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menggambarkan bahwa majelis ilmu adalah raudun min riyadil jannah. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di dalam Ad-Da' wad Dawa, Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid dawa'i syafi, menyampaikan ucapan yang sangat indah. Beliau rahimahullahu taala menyampaikan, man syaa ayyaskuna riyadal jannati fid dunya falyastawtin majalisad dzikr. Barang siapa yang ingin merasakan, yang ingin tinggal di surga Allah Jalla wa'ala pada kehidupan dunia ini, taman surga yang ada di dunia ini, maka hendaknya dia mendatangi majelis-majelis ilmu. Fa innaha riyadul jannah. Karena sesungguhnya majelis-majelis ilmu tersebut adalah taman dari surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau di kesempatan yang lain pun menyampaikan majalisud dzikri majalisul malaikah. Majelis-majelis ilmu adalah majelis-majelisnya para malaikat. Kembali kepada kaidah yang sudah kita dengarkan tadi dari kalangan para ulama. Bagaimana kalau malaikat sudah berada pada kehidupan manusia, malaikat sudah dekat dengan kehidupan manusia, malaikat sudah dekat dengan ciptaan-ciptaan Allah, maka akan mendatangkan keberkahan. Di mana kita bisa mendapatkan majalisud dzikri majalisul malaikah, kata beliau rahimahullahu taala. Majelis ilmu adalah majelis-majelisnya malaikat. Wa majalisul lagwi wal ghaflah, majalisus syayatin. Dan majelis-majelis yang dipenuhi dengan kelalaian, tawa, canda, yang tidak ada unsur takutnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan mungkin diisi dengan berbagai kefasikan. Itu hakikat dari majelis-majelis syaitan. Falyatakhayyar al-'abdu a'jabahuma ilaih, maka seorang hamba hendaknya memilih mana yang lebih dia sukai, apakah majelis syaitan, na'udzubillah min dzalik, tsumma na'udzubillah, ataukah majelis malaikat. Kita tinggal memilih, kita tinggal menentukan kemana arah kehidupan kita. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Kita yang ingin beriman silahkan beriman. Kita yang ingin kufur, na'udzubillah min dzalik, silahkan kufur. Semua berada pada iradah yang kita miliki. Kita memiliki keinginan, kita memiliki kecondongan, silahkan. Kullun muyassaru liman khuliqalah. Semua orang akan dimudahkan lima khuliqalahu, dengan apa dia diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia diciptakan untuk menjadi ahlul jannah, akan dimudahkan berbagai macam pintu surga Allah Subhanahu wa taala di hadapannya. Maka ini pelajaran penting untuk kita, ikhwati fillah yara'akumullah. Barangkali satu dua amal ketaatan ingin kita upayakan, ternyata ada saja halangannya. Qiyamul lail yang sudah kita niatkan ada saja kendalanya. Puasa mungkin Senin Kamis yang ingin kita kerjakan ada saja kendalanya. Ada apa? Jangan-jangan kita menjadi hamba Allah Jalla wa'ala yang memang Allah Subhanahu wa taala tidak ingin dekat dengan kita. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwati fillah yara'akumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kita bisa menjadi seorang yang benar-benar memilih. Apakah kita ingin memilih kebaikan ataukah ingin memilih keburukan? Wal'iyadzubillah. Apakah kita ingin dekat dengan majalisul malaikah ataukah kita ingin dekat dengan majalis asyayatin? Fahuwa ma'a ahlihi fid dunya wal akhirah. Dan seorang hamba apabila telah menentukan pilihan tersebut, dia ingin bersama dengan majelis-majelis malaikat. Majelis-majelis malaikat, dia ingin bersama dengan orang-orang soleh, dia ingin keberkahan-keberkahan majelis ilmu tersebut, maka dia akan menjadi ahli dari majelis ilmu tersebut, baik di dunia maupun di akhirat. Tapi kalau pilihannya
jatuh pada yang kedua. Dia lebih menuhankan dalam tanda kutip hawa nafsunya. Lebih ingin memuaskan, na'udzubillah min dzalik, jiwanya yang penuh dengan kekurangan, yang penuh dengan keburukan. Maka dia akan menjadi ahli maksiat, baik di dunia maupun na'udzubillah min dzalik di akhirah. Ujungnya neraka Allah wal'iyadzubillah. Ikhwati fillah yara'akumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Jalla wa'ala. Al-Imam Atha Ibnu Abi Rabah rahimahullahu ta'ala menjelaskan apa yang sudah kita isyaratkan tadi dari penjelasan Syekhuna Muhammad atau Zaid ibn Muhammad ibn Hadi al-Madkhali rahimahullahu ta'ala ketika memaknai, mendefinisikan apa itu majalisud dzikir. Apa itu halaqah dzikir? Yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di banyak kesempatan, bahkan para ulama menyebutkannya di banyak kesempatan pula. Maka Imam Atha rahimahullahu taala menyampaikan majalisud dzikri hiya majalisul halali wal haram. Majelis dzikir adalah majelis di mana perkara yang halal dan yang haram dibahas. Perkara-perkara yang halal bisa kita ketahui dari majelis ilmu. Perkara-perkara yang haram pun bisa kita ketahui dari majelis ilmu. Kaifa tashtari wa tabi'. Majelis zikir tersebut adalah majelis yang bisa mendatangkan faedah. Tata cara jual beli yang benar. Tata cara jual beli yang sesuai dengan bimbingan syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa tusalli wa tasum. Majelis zikir adalah majelis yang di dalamnya diajarkan bagaimana tata cara salat, bagaimana engkau berpuasa, wa ta'ud wa asbah dzalika minal ibadat. Bagaimana engkau berhaji, bagaimana engkau bermanasik umrah, dan yang seterusnya. Dan berbagai macam dari amalan-amalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Al-Imam Yahya Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala mendefinisikan majelis zikir dengan hiya majalisul fikhi. Majelis-majelis zikir tersebut adalah majelis-majelis yang dibahas padanya pembahasan ilmu fikih. Ikhwati fillah yara'akumullah, sehingga kita tidak ragu dengan memaknai majelis zikir yang ada di dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam atau yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala terkait dengan keutamaan halaqah zikir. Itulah majelis ilmu, itulah halaqah ilmu, itulah halaqah, itulah majelis yang di dalamnya dibahas ilmu-ilmu warisan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwati fillah yara'akumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang mulia Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu taala anhu ardhah juga telah menyebutkan keutamaan ilmu dan majelis ilmu. Pada satu kesempatan beliau radhiyallahu taala anhu ardhah menyampaikan ta'allamu al-ilma. Pelajarilah oleh kalian ilmu. Ilmu syar'i, ilmu warisan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seperti yang sudah kita ketahui ikhwati fillah yara'akumullah bahwa ilmu itu terbagi menjadi dua, ada ilmu dunia dan ada ilmu ukhrawi, syariat. Dan ilmu syariat pun terbagi menjadi dua. Jadi kalau Al-Qur'anul Karim, kalau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam membahas al-ilmu di dalamnya, maka maknanya adalah ilmu yang kedua, ilmu syariat, bukan ilmu dunia. Antum a'lam bi umuri dunyakum, seperti yang sudah kita ketahui bersama. Kalian lebih faham, kata Nabi alaihi salatu wassalam, tentang urusan-urusan dunia kalian, ilmu-ilmu dunia kalian. Tapi yang dimaksudkan secara khusus dalam ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam adalah ilmu syar'i. Dan ilmu syar'i pun terbagi menjadi dua. Ada ilmu yang bermanfaat, ada ilmu yang tidak bermanfaat, wal'iyadzubillah. Maka di sini sahabat yang mulia Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu taala anhu ardhah menyampaikan ta'allamu al-ilma ay an-nafi', pelajarilah oleh kalian ilmu-ilmu yang bermanfaat, fa inna ta'allumahu hasanatun, karena sesungguhnya mempelajari ilmu tersebut
adalah sebuah kebaikan. Wa talabahu ibadatun. Menuntut ilmu adalah bahagian dari ibadah. Wa mudzakaratahu tasbihun. Dan bermudzakarah, mengulangi ilmu yang sudah pernah kita kaji, yang sudah pernah kita dengarkan, yang sudah pernah kita pelajari, itu adalah bahagian dari tasbih, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal bahthu anhu jihadun. Dan mencari ilmu tersebut adalah bahagian dari amaliyah jihad. Wa badlahu li ahlihi qurbatun. Dan ketika seorang hamba bersimpuh di hadapan ahli ilm, itu bentuk qurbah, pendekatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan majelis zikir. Ini keutamaan majelis ilmu yang diisyaratkan oleh sahabat yang mulia Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Ketika kita duduk di majelis ilmu, ketika kita bersimpuh di hadapan mereka para ulama, para masyayikh kita, asatidah kita, hafizahumullah wa ra'ahum, itu hakikatnya bentuk taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin mendekatkan diri kepada Allah Jalla wa Ala dengan majlis-majlis yang semacam ini. Khotifillah yara'akumullah. Wa ta'limahu man la ya'lamuhu sadaqatun. Dan apabila kita sudah sampai kepada tahapan untuk harus mengajarkan ilmu tersebut, maka itu bahagian dari sedekah. Maka apapun yang berkaitan dengan ilmu syar'i, khususnya warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah kebaikan demi kebaikan, keberkahan demi keberkahan. Maka jangan khawatir ikhwati fillah yarhakumullah apabila kita sibuk dengan majelis demi majelis, satu daurah demi daurah, kajian demi kajian. Ketakwaan kita akan terus bertambah, keimanan kita akan terus bertambah, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala juga akan terus bertambah, terus berkualitas, dan itulah hakikat dari keberkahan demi keberkahan yang ada di balik majelis ilmu tersebut. Ikhwati fillah rahimakumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Asy-Syaikh Shalih ibn Abdul Aziz Al-Syaikh rahimahullahu taala, seorang alim ulama di masa ini yang bermukim di kota Riyadh, yang alhamdulillah memiliki pujian kepada para masyayikh kita. Beliau hormat kepada Syekhuna Rabi' ibn Hadi dan yang selainnya dari para masyayikh al-ma'rufin. Asy-Syaikh Shalih ibn Abdul Aziz Al-Syaikh. Asy-Syaikh Shalih Al-Syaikh pernah menyampaikan sebuah nasihat, yang mana beliau menyampaikan min anwa'il barakah allati yufiduha Allah azza wa jalla ala khassati ibadihi ayyamunna alaihim bimahabbatil ilmi wa mahabbati tadarusihi wal iqbali ala dhalik. Di antara jenis keberkahan, kata beliau rahimahullah atau hafizahullah wa ra'ah, di antara jenis keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada seorang hamba, dan ternyata hamba-hamba yang dimaksudkan di sini adalah khassatu ibadah, hamba-hamba yang khusus. Maka seperti yang sudah kita isyaratkan tadi, khotifillah yara'akumullah, ini merupakan bahagian dari taufik Allah, kenikmatan Allah kepada kita saat kita menjadi seorang hamba yang dipilih untuk dekat dengan majelis-majelis ilmu semacam ini. Bersyukurlah kepada Allah Azza wa Jalla. Coba kita kalau mau melihat ke belakang sedikit saja, berapa banyak saudara-saudara kita kaum muslimin yang tersibukkan dengan urusan dunianya. Berapa banyak saudara-saudara kita kaum muslimin yang tersibukkan dengan berbagai macam kefasikannya, kemaksiatannya, wa ila akhirih. Bersyukur saat kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang dikhususkan dengan keberkahan demi keberkahan, dan diantaranya saat seorang hamba mencintai ilmu syar'i. Yang pertama. Yang kedua, kata beliau, saat seorang hamba mencintai untuk terus belajar, tadarus, tidak merasa cukup dia dengan satu kajian, dia ingin mendatangi kajian yang lainnya. Dengan satu kitab sudah selesai, dia ingin membahas kitab yang berikutnya, dan yang seterusnya. Dia cinta dengan ilmu tersebut, dia suka untuk belajar. Demikian pula al-iqbali ala dzalik. Yang ketiga, tatkala seorang hamba tersebut senantiasa fokus dalam
ilmu yang telah diwariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka perhatikan ikhwati fillah ya ra'akumullah 3 poin ini. Ketika kita mencintai ilmu syar'i, suka untuk senantiasa belajar, jadi kecintaan kita kepada ilmu itu mengantarkan kita kepada poin yang kedua. Suka untuk mempelajari ilmu, seakan-akan haus dengan faedah demi faedah. Seakan-akan haus dengan ilmu demi ilmu, hadis demi hadis, tafsir ayat demi tafsir ayat, ingin terus kita gali, ingin terus kita dapatkan, wal iqbali alaih, dan ternyata mengantarkan kita kepada keberkahan yang ketiga, yaitu fokus dalam mempelajari ilmu-ilmu syar'i. Ini merupakan keberkahan yang hanya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada khassati ibadih, hamba-hambanya yang khusus. Bukan sembarang hamba, tapi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang sudah kita ketahui ikhwati fillah ya ra'akumullah dari hadis Muawiyah bin Abi Sufyan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan pada seorang hamba, maka niscaya dia akan dimudahkan dalam urusan memahami agamanya. Langkah apa yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada seorang hamba taufiknya, bimbingannya ketika dia harus memahami urusan agamanya? 3 hal ini. Seorang hamba mencintai ilmu, senang untuk belajar demi belajar, dan yang ketiga adalah saat hamba tersebut fokus dalam faedah demi faedah, menggali warisan demi warisan. Ikhwati fillah ya ra'akumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Jalla wa ala. Demikian pula Al-Imam Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala menyampaikan, al-ilmu nurun lis-suduri wa hayatun lil qulubi. Ilmu itu hakikatnya adalah cahaya yang ada di dalam jiwa seorang hamba dan kehidupan bagi hati seorang hamba. Maka bayangkan, apabila hati-hati kita, jiwa-jiwa kita dipenuhi dengan kegelapan, maka akan terasa sempit. Ikhwati fillah ya ra'akumullah. Kita mau berwudu takut tata caranya salah, kita mau membaca Al-Quran takut makharijul hurufnya salah, dan yang sempit. Seakan-akan yang kita hadapi adalah ma'isyatan dhanka. Tapi kalau seandainya semua amaliyah kita, dari wudunya, sholatnya, puasanya, zakatnya, birrul walidainnya, bahkan bertetangga, bermasyarakat, dan yang seterusnya, amalan demi amalan soleh, ketaatan demi ketaatan, kita mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka hakikatnya amalan-amalan tersebut adalah sumber dari ilmu yang bercahaya dari diri kita, sumber dari kehidupan pada hati-hati kita. Ikhwati fillah ya ra'akumullah. Bahkan Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala menyampaikan, al-ishtighalu bil ilmi min afdalil qurbi wa ajallit ta'ati wa aham anwa'il khair. Ketika seorang sibuk dengan ilmu demi ilmu, majelis demi majelis, itu merupakan ketaatan, taqarrub yang paling mulia yang dilakukan oleh seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau menyampaikan, akadul ibadat wa aula, ibadah yang paling utama. Ikhwati fillah ya ra'akumullah, bahkan ternukil pula dari sebahagian para ulama, bagaimana ketika mereka menjelaskan sholat sunnah saat disandingkan dengan majelis ilmu, itu yang jauh lebih utama adalah majelis ilmu. Bayangkan. Maka sebahagian pihak, sebagian thalabah, sebagian murid-murid dari para ulama tersebut bertanya, kok bisa Syekh? Kok bisa wahai imam? Kenapa? Maka disampaikanlah alasannya, kalau seorang yang mengerjakan sholat sunnah, maka pahalanya untuk dia sendiri. Selesai sampai di situ. Dia wafat, tidak ada yang bisa meneruskan pahala tersebut. Selesai. Terbatas pada dirinya. Berbeda dengan majelis ilmu. Ilmu yang dia serap, ilmu yang dia pelajari, ilmu yang dia gali, akan menjadi ilmu yang dia dakwahi, yang dia ajarkan kepada orang yang luar biasa. Saat dia wafat pun akan terus mengalir pahala demi pahalanya. Ikhwati fillah ya ra'akumullah. Maka sangat wajar ketika Imam
An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menyampaikan bahwa majelis ilmu yang semacam ini, menuntut ilmu yang semacam ini adalah amalan ketaatan yang paling dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillahi ra'akumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Jalla wa'ala, maka para ulama kita pun menggambarkan kepada kita, ingin menjelaskan kepada kita apa bentuk keberkahan yang ada di majelis ilmu yang bisa kita rasakan. Dengan beberapa pembahasan, dengan beberapa poin. Yang pertama, kata mereka, gambaran dari keberkahan majelis ilmu adalah ketika dosa seorang hamba akan diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan amalan-amalan soleh. Kita sebagai seorang hamba yang siang dan malam selalu bermaksiat, siang dan malam selalu berdosa, melakukan keharaman, mendengarkan perkara-perkara yang haram, melihat perkara-perkara yang haram, wal'iyadzubillah, yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Ma min 'abdin mu'min illa wa lahu dzamb." Tidak ada seorang mukmin pun kecuali dia adalah seorang yang pasti melakukan dosa. Kita kalau memperhatikan firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan pujian kepada as-salihin, pujian kepada al-muttaqin dan yang seterusnya, itu adalah gambaran bahwa mereka telah berdosa tapi mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala menyampaikan sebuah kaidah yang sangat penting dalam pembahasan dosa dan kemaksiatan. Dua kaidah yang sangat penting kata beliau rahimahullah yang dengannya kita tutup majelis ini. Wa'illah masih banyak sekali kalam atau ucapan para imam, tapi karena terbatasnya waktu, semoga Allah Jalla wa'ala memberikan keberkahan pada yang sedikit yang kita sampaikan. Dua kaidah penting dalam dosa dan kemaksiatan kata beliau rahimahullahu ta'ala. La kabirah ma'al israr. La kabirah ma'al istighfar. Wala saghirah ma'al israr. Disebutkan dalam Al-Kabair. Kata Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, la kabirah, tidak ada dosa yang teranggap besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala ma'al istighfar, ketika disandingkan dengan istighfarnya seorang hamba kepada Allah. Apa makna istighfar? Menyesal. Dia melakukan dosa, dia melakukan keharaman, dia melakukan kemaksiatan, setelah itu menyesal, tidak tenang dia, hatinya bergejolak. Maka tidak ada dosa besar bagi orang yang memiliki sifat yang demikian. Kaidah yang kedua, la saghirah, tidak ada dosa kecil ma'al israr, ketika dilakukan secara na'udzubillah min dzalik, terus menerus, tanpa seorang hamba merasa berdosa, tanpa seorang hamba merasa menyesal dan yang seterusnya, na'udzubillah min dzalik. Maka ikhwati fillah yara'akumullah, dua kaidah ini penting agar kita bisa mengetahui bagaimana kita harus selalu dekat dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini yang bisa kita bahas pada pertemuan malam hari ini, kal muqaddimah, sebagai pembukaan dari acara yang mulia ini. Kurang lebihnya saya mohon dimaafkan. Wa bihadzal qadar kifayah. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu yara'akumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.